Saudara pernah gak terpikir begini bahwa saudara ingin ganti hidup saudara? Atau somehow hidup ini kayaknya kejam buat saudara dan saudara bilang, aduh gue kayaknya kalau bisa gue mau ganti hidup ini. Saudara kayaknya ingin memulai sesuatu yang baru. You want to start all over again. Saya mau kasih kabar baik buat setiap saudara bahwa Yesus mati dan bangkit untuk memberikan hidup yang baru buat setiap saudara. Dan hidup yang baru itu is a brand new, is a fresh. Jadi hidupmu yang lama mati disalibkan lalu Tuhan berikan kita hidup yang baru. Jadi di dalam Yesus selalu ada new chapter. Di dalam Yesus selalu ada new start. Permulaan yang baru. Berjalan bersama dengan Tuhan. Karena hidup yang baru itu membuat hidup kita menjadi hidup. Membuat hidup kita jadi bergairah. Membuat hidup kita jadi punya tujuan. Membuat hidup kita menjadi punya identitas. Hidup kita menjadi punya pengharapan. Membuat hidup kita menjadi bermakna. Membuat hidup kita bebas dari dosa. Membuat hidup kita menjadi fruitful. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan, hidupnya gak akan pernah sama lagi, bro. Shalom, selamat pagi GKS Balikpapan. Hey, happy Easter. Coba ngomong kanan kirimu, selamat Paskah. Selamat hari kebangkitan. Happy Passover, Happy Resurrection Day. Anda boleh sebut apa aja, tapi Yesus bangkit hari ini, amin. Karena dia bangkit, ada hari esok. Anda dan saya, kita semua ada pengharapan. Amin. Kita mau berikan apresiasi buat teman-teman kita sekali lagi yang telah melayani kita luar biasa pada pagi hari ini. Kita balik duduk, thank you so much. Wow, hari ini kita merayakan hari yang paling penting dan paling bersejarah di dalam umat manusia. Hari penting dan hari yang bersejarah. Kalau kita boleh ingat-ingat, mungkin kita hidup di era atau di zaman di mana kayaknya hari yang terpenting dan bersejarah itu mungkin orang berpikir adalah ketika manusia mendarat pertama kali di bulan. Mungkin pertama kali ketika internet diciptakan. Mungkin pertama kali ketika ditemukannya pesawat yang bisa terbang. Tapi sudah tahu hari yang terpenting dan bersejarah dalam umat manusia adalah hari ini kita rayakan, yaitu Yesus bangkit dari kematiannya. Yang mengerti katakan amin. Karena dia bangkit dari kematiannya di hari ketiga. Sekali lagi saya katakan, saudara dan saya hidup punya pengharapan. Dikatakan di dalam Bible kita bukan jadi orang yang punya iman yang sia-sia. Tapi kita jadi orang yang hidup yang punya pengharapan karena ada Yesus. Dan saya ingin jemaat GKS Balikpapan di dalam setiap Jumat Agung, di dalam setiap Minggu Paskah, bukan cuma hadir karena sebuah ibadah, karena ini adalah hari besar orang Kristen, atau hari besar atau hari raya yang perlu dirayakan, tetapi setiap kita perlu benar-benar memaknai dua hari ini tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Sehingga setiap merayakan Jumat Agung dan Paskah, ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupan kita. There's something change in our life yang mengubahkan kehidupan kita gak sama lagi. Katakan amin. Sudah siap untuk menerima pesan Paskah pada pagi hari ini? Yuk keluarkan catatan saudara semua. Kita punya satu budaya, kita punya satu kebiasaan untuk kita mencatat setiap khotbah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk apa yang telah Kau kerjakan di depan kami. Kami mau celebrate, kami mau rayakan. Kami mau bahwa pada hari ini, di Minggu Paskah ini, bukanlah sekedar perayaan biasa atau ibadah biasa kami hadiri. Tetapi kami berdoa supaya sesuatu bekerja dalam kehidupan kami, merubah kehidupan kami. Roh Kudus yang mengurapi setiap kami sehingga kami boleh mengerti dan mencerna apa yang menjadi pesan-Mu buat setiap kami di Minggu Paskah ini. Dan urapi hamba-Mu bisa memberikan pesan dan bahasa sederhana dan mudah diterima dimengerti oleh setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin, amin, amin. Judul pesan Paskah pada pagi hari ini adalah kuasa kebangkitan. Di Lukas 24 ayat yang pertama sampai ayat
yang ke-11, mari kita baca apa yang terjadi di hari pertama di minggu itu di mana Yesus bangkit. Sudah siap? Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan sesudah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri temangu-manggu oleh karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan, menundukkan kepala, dan kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Dia telah bangkit." Katakan kanan kirimu, Yesus telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Dia masih di Galilea, yaitu anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lainnya juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ayat ke-11, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan tidak percaya kepada perempuan itu. Kisah kebangkitan Yesus itu sama sekali gak masuk di dalam pikiran daripada murid-muridnya. Tidak ada satupun di antara mereka yang percaya dan memahami ketika Yesus mengatakan berulang kali untuk mengatakan bahwa Dia akan mati dan Dia akan disalibkan dan Dia akan bangkit hari yang ketiga. Sesuatu yang sudah dibagikan, tetapi gak ada satupun mereka yang mengerti bahwa apa ini maksud dengan kebangkitan itu sendiri. Pada awalnya mereka gak memahami bahwa apa yang menjadi dampak dari kebangkitan Yesus dalam kehidupan mereka. Mereka aja gak sadar bahwa Yesus telah bangkit. Kenapa? Karena pagi-pagi itu Dia datang ke kubur, dia pikir ingin membawa rempah-rempah sebagai tradisi orang Yahudi untuk merempah-rempahin mereka yang sudah meninggal. Dan berpikir bahwa mereka akan menjumpai mayat Yesus pada waktu itu. Tetapi kita tahu bahwa Yesus bangkit pada hari itu. Jadi mereka gak memahami, mereka gak mengerti apa yang dimaksud dengan kebangkitan Yesus itu sendiri. Demikian juga banyak di antara kita yang hari ini yang belum memahami dampak kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita itu apa. Relevansinya apa? Nyambungnya di mana? Padahal kita tahu bahwa kebangkitan Yesus itu berdampak signifikan dalam kehidupan kita. Kalau enggak, maka kebangkitan Yesus hanya sebuah cerita atau sebuah kisah yang kita dengar setiap tahunnya bahwa Yesus bangkit. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, realitasnya apa yang bisa kita terima, yang bisa kita alami. Jadi apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu bisa terulang lagi kepada kita hari ini. Kita melihat, kita mendengar bahwa Yesus bangkit, tetapi gak ada satupun yang kita bisa rasakan atau dampaknya daripada kebangkitan itu. Nah pagi hari ini inilah saya mau bagikan buat setiap saudara. Nah kita akan lihat ini. Coba saudara lihat di Efesus 1 ayat 9. Dan ayat 10 di dalam bahasa Indonesia masa kini ayat 19 ayat 20. Dan betapa hebatnya Allah bekerja dengan penuh kuasa di dalam kita yang percaya. Jadi di dalam saudara dan saya ada kuasa yang hebat. Katakan amin. Kuasa Allah itu sama seperti kuasa yang luar biasa yang dipakainya untuk menghidupkan kembali Kristus dari kematian dan memberikan kepadanya kedudukan tertinggi bersama-sama Allah di sorga. Kuasa yang sama, kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematiannya adalah kuasa yang sama yang hidup dan tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Enggak, amin, cuma 2 orang. The same power, tadi kita lagi nyanyikan lagunya. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus 2000 tahun yang lalu adalah kuasa yang sama yang tinggal dalam hidup saudara dan saya. Wow. Ini kalau kita bisa mencerna aja. Wow, luar biasa banget ya. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan gini.
Kiranya engkau membuat mereka mengerti bahwa kuasamu sangat besar bagi kami yang apa? Yang percaya. Saudara-saudari, kuasa Allah itu adalah kekuatan yang hebat yang dipakainya untuk menghidupkan Kristus kembali dari kematian. Kuasa itu juga tampak waktu dia menempatkan Kristus di tempat yang paling terhormat di sorga yang di sebelah kanannya. Kuasa Allah itu sangat besar bagi kita yang percaya. Siapa di sini yang percaya? Kuasa yang besar itu yang membangkitkan Yesus 2000 tahun yang lalu itu ada tinggal dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Kuasa di sini dalam bahasa aslinya adalah dunamis. Kata yang sama yang dipakai di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Yang dikatakan bahwa tapi kau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kata kuasa yang sama. Dunamis. Dari situ muncul kata dinamit. Ini bukan lagu BTS. Dynamite. Kata dinamo. Motor penggerak. Dynamite itu punya daya ledak yang luar biasa. So, kuasa Allah itu ada di dalam hidup saudara dan hidup saya. We are not powerless. Kita bukan jadi orang anak Tuhan yang tidak berdaya. Tetapi karena ketidaktahuan, tetapi karena kena tipu daya musuh, dibohongi oleh tipu daya musuh yang masuk dalam pikiran-pikiran anak Tuhan. Dia berpikir bahwa ini kan cuman kayak dongeng. Ini kan cuman cerita. Hidup saya merasa tidak berdaya. Saya merasa tidak bisa apa-apa. Saya merasa bahwa saya tidak mampu apa-apa. Padahal kuasa Allah yang sungguh dahsyat dan besar itu di mana buat setiap kita yang percaya itu ada dalam hidup saudara dan saya. Pertanyaannya adalah pagi hari ini kita mau percaya kepada kebohongan dan tipu daya iblis atau kita percaya kepada kuasa firman Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam hidup kita sampai hari ini secara relevan. Yang pertama, kuasa kebangkitan itu memberikan kita hidup yang baru. Saya bagikan kemarin di hari Jumat Agung kemarin. Di Roma 6 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang menjadi kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Wow. Saudara pernah gak terpikir begini bahwa saudara ingin ganti hidup saudara? Atau somehow hidup ini kayaknya kejam buat saudara dan saudara bilang, aduh gue kayaknya kalau bisa gue mau ganti hidup ini. Saudara kayaknya ingin memulai sesuatu yang baru. You want to start all over again. You want to restart kalau bisa. Kalau ini bukunya saya buang, saya bakar, saya beli buku yang baru. Saudara pernah gak terpikir bahwa saudara gak ingin dengan identitas saudara seperti saat ini? Saudara pernah gak ingin mencoba untuk mengganti identitasmu? Saudara gak mau dirimu yang sekarang. Kayak gua gak mau nih yang kayak gini nih, aku gak suka dengan seperti ini. Saya mau kasih kabar baik buat setiap saudara bahwa Yesus mati dan bangkit untuk memberikan hidup yang baru buat setiap saudara. Dan hidup yang baru itu is brand new, is a fresh. Nah kalau brand new grace, itu artinya benar-benar baru. Jadi hidupmu yang lama mati disalibkan, lalu Tuhan berikan kita hidup yang baru. Jadi di dalam Yesus selalu ada new chapter. Di dalam Yesus selalu ada new start. Ada permulaan yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kuasa kebangkitan itu membuat setiap kita mengalami yang namanya kelahiran baru. Ada orang berpikir bahwa kalau bisa nanti aku mati, aku lahir kembali. Jadi orang yang lebih baik. Gak usah seperti begitu pikiran yang ngawur. Sekarang aja Yesus sudah memberikan kepada saudara hidup yang baru. Hidupin aja hidup yang baru itu.
Karena hidup yang baru itu membuat hidup kita menjadi hidup. Membuat hidup kita jadi bergairah, membuat hidup kita jadi punya tujuan, membuat hidup kita menjadi punya identitas, mempunyai hidup kita menjadi punya pengharapan, membuat hidup kita menjadi bermakna, membuat hidup kita bebas dari dosa dan kebiasaan yang lama, membuat hidup kita menjadi fruitful, berbuah, membuat kita menjadi punya purpose dan punya prioritas, yaitu Tuhan. Mempunyai hidup kita penuh dengan berkat-berkatnya Tuhan. Hidup yang baru. Membuat hidup kita menjadi penuh dengan kuasa. Membuat hidup kita bukan menjadi diri kita lagi sendiri yang hidup, tetapi Yesus yang hidup dalam hidup saudara dan saya. Makanya kalau orang yang mengalami kuasa kebangkitan, hidupnya gak akan pernah sama lagi, bro. Coba ngomong kanan, hidupmu gak akan pernah sama lagi. Kalau hidupmu masih begitu-begitu aja, artinya selama ini engkau belum mengalami yang namanya kuasa kebangkitan itu dalam hidup saudara. Dan pada saat saudara mengalami kuasa bangkit, hidupmu berubah total. Orang-orang terdekatmu, keluargamu itu akan mengenali bahwa kok hidupnya berubah ya sekarang ya. Kok dia gak kayak dulu ya? Kok dia berubah ya? Katakan hidup yang baru. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Terpujilah Allah Bapa dari penguasa kita Kristus Yesus. Oleh karena belas kasihannya yang luar biasa. Ia memberikan hidup yang baru kepada kita melalui anaknya yang sudah bangkit dari kematian. Sehingga kita memiliki harapan, katakan harapan yang pasti berdasarkan kebangkitan Yesus. Harapan itu adalah bahwa kita menerima semua berkat yang sudah Allah sediakan bagi kita anak-anaknya. Semua berkat itu tersimpan di sorga, tidak bisa rusak ataupun busuk, dan keindahannya tidak akan pernah hilang. Ayat kelima, karena kalian sudah percaya kepada Yesus, maka Allah terus menjaga kalian dengan kuasa-Nya yang besar, hingga kalian mencapai keselamatan yang sudah Allah sediakan bagi kita dan siap dinyatakan pada akhir zaman. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita menerima hidup yang baru dan kita mempunyai harapan yang pasti. Dan harapan itu adalah kita menerima semua berkat yang telah Allah sediakan dalam kehidupan kita. Makanya orang yang mengalami kuasa kebangkitan itu mengalami semua berkat-berkatnya Tuhan dalam kehidupan mereka. Bukan soal materi saja, katakan ada sajahnya. Karena banyak orang Kristen kalau ngomong berkat itu materi aja. Tapi hidupmu berubah, terjadi pemulihan, terjadi breakthrough. Ada sukacita dalam keluargamu, ada sukacita dalam pernikahanmu, ada damai sejahtera dalam hidupmu yang engkau gak pernah terima sebelumnya. Dan kuasa kebangkitan itulah yang membuat setiap kita mengalami perubahan. Aku berdoa, saya berdoa supaya setiap kita jemaat GKS Balikpapan menerima kuasa kebangkitan itu. Yang kedua, kuasa kebangkitan memberikan kita kemenangan. Di 1 Yohanes 5 ayat 3 di dalam terjemahan sederhana Indonesianya dikatakan, mengasihi Allah berarti menaati perintah-perintahnya. Hal itu tidaklah sulit kita lakukan. Loh, kata siapa menaati perintahnya sulit? Gak sulit loh. Kok saya sulit, Pastor? Nah, baca selanjutnya. Karena setiap orang yang menerima kelahiran baru dari Allah diberi kuasa untuk mengalahkan kejahatan di dunia ini. Dan yang membuat kita menang atas kejahatan dunia adalah karena kita percaya sepenuhnya kepada Yesus. Menaati perintah Tuhan itu gak sulit. Karena kenapa? Karena kita menerima kehidupan yang baru. Kita menerima kemenangan. Dan kemenangan itu sebenarnya adalah mengalahkan semua kejahatan yang ada di dalam dunia. Kenapa orang Kristen sulit menaati perintah Tuhan? Karena dia belum mengalami pengalaman kelahiran baru. For everyone born of God is victorious and overcome the world.
Setiap orang yang lahir dari Allah berkemenangan dan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang yaitu telah menaklukkan dan mengalahkan dunia, yaitu iman kita yang terus menerus dan persisten kepada Yesus, anak Allah. Pertanyaannya adalah gini. Ini kan firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu kan gak mungkin salah. Tapi kenapa kita bisa melihat bahwa banyak anak Tuhan hidupnya gak victorious loh. Hidupnya gak overcome the world. Tapi justru sebaliknya malah ditaklukkan oleh dunia. Pertanyaan saya, yang salah firmannya apa salah orangnya? Kok dia masih lihat bahwa ada orang yang kalah, jatuh bangun, jungkir balik, naik, turun. Maju sekali selangkah, mundurnya 3 langkah. Saudara perhatikan ayat kalimat terakhir ya ayat tadi. Kuncinya ini. Inilah kemenangan yang telah menaklukkan dan mengalahkan dunia. Iman kita yang terus menerus dan persisten kepada Yesus anak Allah. Iman kita yang terus menerus, katakan iman. Iman yang persisten, yang ngotot sama Yesus. Iman yang tidak tergoyahkan. Iman yang terus terhubung dengan Yesus. Terus menerus. Itu yang membuat setiap kita menjadi orang-orang yang tidak terkalahkan. Jadi orang-orang yang punya kemenangan dalam kehidupan kita. Kenapa kita bisa kadang-kadang merasa menang tiba-tiba kenapa? Karena imanmu gak pernah konsisten dan persisten sama Yesus. Hari ini bisa serius, lagi semangat datang ibadah. Besok-besok lagi banyak masalah, justru lari dari Tuhan. Makanya saya bingung. Saya bingung, asli bingung. Kita kalau ketemu tantangan dan masalah dalam kehidupan kita. Kita lemah, harusnya kita cari sumber kekuatan kita. Cari Tuhan. Tapi kebanyakan orang malah mundur, menghilang, perlahan-lahan, kan bingung. Ada yang salah dalam cara berpikir. Betul-betul. Kalau baterai saudara lowbat, apa yang saudara lakukan? Cari sumber powernya, kuasa untuk saudara di mana bisa ngecas kembali. Bukan, ini handphone udah gak guna, udah gue buang aja handphone. Kan gak begitu. Tapi kenapa ketika lagi tantangan berat, masalah berat, justru malah bukan mencari wajah Tuhan tapi malah menghilang. There's something wrong di cara berpikirnya. You get the point? Atau sebaliknya, ketika lagi susah, cari Tuhan. Tapi ketika sudah mengalami breakthrough, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Lagi gak ada kerjaan, cari Tuhan. Lagi bisnis sepi, cari Tuhan. Doa, rajin. Tapi ketika bisnisnya rame, pekerjaan dapat, dipromosi, dibuat sibuk sampai dia lupa bahwa ada Tuhan yang memberkati dia sehingga dia bisa dapat hari itu. You get the point? Bertahun-tahun berdoa untuk minta anak. Ketika doa dijawab oleh Tuhan, justru anak inilah yang membuat saudara hatinya menjauh dari Tuhan. Bukan salah anaknya, karena salah orang tuanya. Ngerti gak sih maksud saya? Bukan praktek-praktek begini nih sering banget nih terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Makanya hidupnya gak bisa berkemenangan terus-menerus. Kenapa? Karena imannya gak pernah persisten. Gak pernah sungguh-sungguh. Terus cari wajah Tuhan, entah saudara lagi ada masalah, gak ada masalah. Katakan amin. Terus terhubung sama dia every day in your life. Terus punya iman yang persisten, yang terus menerus, tidak tergoyahkan. Mau lagi Paskah, mau lagi Natal, mau hari biasa, mau minggu biasa, mau hujan badai, gak ada yang bisa menggoyahkan saudara untuk cari Tuhan. Jangan ketika hari Minggu, ketika hujan badai, puji Tuhan, kesempatan untuk aku tidur lagi. Mau hujan badai kek,
Selama bumi ini masih berputar, langit belum runtuh, belum jatuh, saudara bisa tetap hadir. Saudara hadir. Punya iman yang persisten. Karena orang yang berkemenangan itu punya cara berpikir yang berbeda dengan orang yang tinggal dalam kekalahan. Kita gak bisa hidup dalam berkemenangan dan mengalahkan dunia kalau kita masih hidup di dalam dua alam. Satu alamnya Tuhan, satu alamnya dunia. Pastor, kita kan masih hidup dalam dunia. Yes, tapi maksud saya bukan alam itu. Cara berpikir kita, cara hidup kita masih injak di dua kaki. Mau ikut Tuhan, iya, tapi mau ikut cara dunia, iya. Kalau model begini, kita gak bisa hidup dalam kemenangan. Kita gak bisa hidup dalam kemenangan kalau kita masih mencintai dunia dan mencintai cara-cara dunia. Firman Tuhan jelas kok mengatakan, kamu gak bisa menghamba kepada dua Tuhan. Kamu dengan kata lain, kamu gak bisa mencintai dua Tuhan. Karena kau mencintai yang satu, kau tidak mencintai yang lain. Kita gak bisa bilang bahwa aku mencintai Tuhan tapi aku mencintai dunia. Gak akan bisa. Gak ada begitu. Kalau saudara mencintai dunia, sama dengan saudara tidak mengasihi Tuhan. Tapi kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara tahu saudara tidak mencintai dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan, janganlah mencintai kehidupan duniawi dan apapun yang termasuk di dalamnya. Bila seseorang mencintai hal-hal duniawi berarti dia sama sekali tidak mengasihi Allah Bapa. Jelas ayatnya. Jadi hati-hati dengan ini. Listen to this. Tubuh seseorang bisa aja di dalam gereja. Tapi hati dan pikirannya itu masih mencintai dunia. Kita bisa aja di dalam tubuh kita ada di sini, tapi sebenarnya hati dan pikiran kita masih mencintai dunia. Tapi kekuasa kebangkitan yang Tuhan berikan kepada kita itu mengalahkan dunia. Membuat kita punya kuasa mengalahkan dosa. Membuat kita punya kuasa mengalahkan maut. Dan itu hidup di dalam hidup saudara dan saya. Orang, sekali lagi saya bilang, orang yang menang itu punya cara berpikir yang berbeda dengan orang yang kalah. Cara hidupnya, gaya hidupnya itu beda. Katakan amin. Ngomong kanan kirimu, kamu adalah orang pemenang. Yang ketiga, kuasa kebangkitan itu memberikan kita otoritas. Efesus 1 ayat 20 dikatakan, yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Duduk di sebelah kanan Bapa itu posisi otoritas, posisi kuasa, posisi kehormatan, dan Yesus didudukkan oleh Bapa di sebelah kanannya. Nah kita, saudara dan saya yang ada di dalam Yesus, kita juga berada di dalam posisi di mana Yesus berada. Jadi posisi kita tuh ada di sebelah kanan Bapa di sorga. Di Efesus 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengannya di sorga. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Di dalam terjemahan Sederhana Indonesia di ayat ke-6 dikatakan, dan karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, kita juga secara rohani diangkat ke sorga bersama Kristus. Di sana secara rohani kita sudah duduk bersama dengan Raja kita, yaitu Yesus. Nah pertanyaan saya adalah gini. I know this is deeper. Ini pesan Paskah yang cukup deep buat setiap kita. Tapi saya mau bawa ini supaya ini jadi relevan dengan kehidupan kita. Pertanyaannya, kita yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama dengan Yesus,
Untuk apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Kaitannya apa? Yang pertama hidup dengan otoritas. Kedua hidup dengan kuasa. Bukan hidupnya lemes-lemes, gak bergairah. Tadi saya katakan nanti on off, nanti up, nanti down, nanti maju selangkah, lalu mundur 3 langkah. Hidup berputar-putar, hidup dari satu kekalahan kepada kekalahan yang lain. Hidup dari satu tipu daya iblis kena ke tipu daya yang lain. Berputar-putar hidup kita di area itu aja. Sampai akhirnya kayaknya ikut Yesus nggak ikut Yesus sama aja. Itu adalah kebohongan yang iblis bagikan buat saudara. Hidup yang masih dikuasai masa lalu, hidup yang masih dikuasai oleh emosi, diperhamba oleh dosa. Isunya masih itu terus. You get the point? Sama seperti yang saya bagikan kemarin di Jumat Agung. Bangsa Israel telah keluar dari Mesir. Sudah dibebaskan, dimerdekakan dari perhambaan, perbudakan di Mesir. Di tengah jalan, lagi mau menuju tanah perjanjian. Nyebrang aja belum. Dia udah mau balik lagi. Aduh, lebih enak tinggal di Mesir. Lebih enak hidupku yang lama. Nah kalau model begini cara berpikirnya, gimana bisa hidup dengan kuasa, dengan hidup dengan otoritas? You get the point? Saya berdoa supaya GKI Balikpapan hidup menjadi anak-anak Tuhan, hidup dengan otoritas. Duduk di sebelah kanan Bapa dan memerintah bersama dengan Yesus, itu alamat baru kita. Itu posisi barunya kita, saudara dan saya. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus hari ini. Gak ada yang amin? Jadi karena Yesus bangkit, alamat kita berubah. Alamat kita ada di sebelah kanan Allah Bapa. Alamat kita memerintah bersama dengan Yesus. Itu alamatnya. Kita bukan lagi di alamat yang lama, kita bukan lagi dalam posisi yang lama, di mana di situ ada kegagalan, ada luka, ada kesedihan, ada pengalaman buruk, ada kemarahan, ada kekecewaan di situ. Tapi posisi kita sudah ada di sebelah kanan Allah Bapa di dalam Yesus. Lukas 10 ayat 19 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, ketahuilah kalian sudah kuberi kuasa. Waduh, saudara kalau ikutin tadi apa yang saya katakan dari awal khotbah. Setiap ayat yang saya bagikan, saudara, yes, amin, amin Tuhan. Ketahuilah, berarti banyak yang gak tahu. Kalian sudah kuberikan kuasa supaya kalian dapat menginjak ular dan kalajengking, serta mematahkan segala kekuatan musuh. Tak ada satupun yang dapat mencelakakan kalian. Berapa banyak kekuatan musuh? Ada nggak? Berapa banyak? Kalau segala berarti apa? Semua. Tanpa ada sesuatu pun. Berapa banyak? Kalau tidak ada sesuatu pun. Yang dapat mencelakakan kalian. Berapa banyak yang dapat mencelakakan kita? Ya, gairahnya gak ada. Kalau saudara nangkep ini, segala kekuatan musuh gak ada. Bisa mencelakakan saudara. Saudara akan mematahkan segala kekuatan musuh. Nah itulah kehidupan orang percaya yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang sudah paham posisinya. Yang sudah paham dia berada di mana bersama dengan siapa. Tapi tanpa mikirin ini, tanpa merenungkan ini, maka gak heran hidupnya dalam kekalahan-kekalahan punya otoritas seperti ompong gak punya gigi. Saudara pernah gak kemarin beberapa waktu yang lalu ada video viral? Saya gak tahu saudara sempat nonton apa enggak. Yang ada satu di jalan raya ada satu saya nggak tahu tuh polisi
polisi lalu lintas atau apa, yang dimarah-marahin, maki-maki sama penumpang, sama supir. Maki-maki, dicaci maki. Terus kebetulan divideoin waktu itu. Jangan sampai saudara punya otoritas, tapi balik dicaci maki sama musuh. Kamu bego, kamu bodoh, kamu gagal, kamu pendosa, kamu segala macam. Kamu gak punya masa depan. Itu terus. Dan saudara yang punya otoritas. Iya. Karena gak punya iman yang persisten itu tadi. Makanya kemakan dengan semua kebohongan dan tipu daya musuh. Kenapa banyak anak Tuhan gak hidup dengan otoritas? Karena dia gak tahu kalau dia punya otoritas. Karena dia tidak tahu bahwa identitasnya ada di dalam Tuhan. Tuhan itu siapa? Dia nggak tahu. Dia nggak tahu dia ada di mana dan ada bersama dengan siapa. Kenapa banyak anak Tuhan tidak hidup dalam otoritas? Karena dia tidak menggunakan otoritasnya. Kenapa banyak anak Tuhan tidak hidup dalam otoritas? Karena dia masih mau hidup di alamat yang lama dan posisi yang lama. Nah kalau ini terjadi, maka jangan heran banyak anak Tuhan kena tipu daya musuh, dibohongi dan diperdaya oleh musuh. Saya nggak tahu saudara pernah punya pengalaman diperdaya, dibohongi nggak? Pernah nggak satu hari saudara mau pergi liburan ke suatu traveling ke satu daerah gitu ya. Lalu saudara tanya orang-orang, baca review. Lu kalau pergi ke sana hati-hati, banyak pencopet. Nanti kalau lu pergi naik angkutan umum, entah itu naik bus atau kereta bawah tanah, hati-hati. Dompet jangan taruh di belakang, taruh di dalam tas, di dalam baju, di dalam jaket. Banyak segala macam. Jangan sampai nanti kalau kamu ke situ ada yang tawarin kamu tur murah, hati-hati. Itu bohong banyakannya. Nanti lu kalau udah lu bayar murah sampai di sana digetok kepalanya. Bayarnya mahal. Hati-hati, jangan. Nih ada beberapa yang katanya mau pergi ke Thailand. Hati-hati, kalau pergi nanya restoran, jangan nanya sama orang tuk-tuk. Dibawa tuk-tuk, dibawa lu pergi restoran, bayarnya mahal di situ. Diperdaya. Betul gak? Pernah gak ngalamin kayak gitu? Pertanyaan saya, pada saat kita sudah nerima itu, apa yang kita lakukan? Waktu kita pergi ke sana, apakah kita jadi orang yang sembrono, yang bohong lah itu. Atau kita benar-benar memperhatikan apa yang dikatakan itu. Hati-hati kamu diperdaya dan dibohongi. Saudara yang mana? Semakin kita terima detail dan banyak, membuat hidup kita harusnya semakin berhati-hati. Tapi semakin kita gak mau dengerin, semakin kita bisa terjadi mengalami apa yang terjadi di sana. Kena copet, dibohongi, kena tur yang bodong, digetok saudara dengan harga yang mahal, tipu-tipu dibilangnya murah, tapi saudara merasa tertipu, saudara diperdaya. Padahal udah dikasih tahu. Nah kita tahu dari mana hidup ini kita supaya gak dibohongin atau kena tipu. Ya dari firman Tuhan. Makanya gak heran orang kenapa gampang diperdaya dan bohongin musuh. Karena hidupnya gak stick with the word of God. Hidupnya gak benar-benar berakar dalam firman. Makanya Alkitabmu atau aplikasimu whatever, atau saudara masih punya buku di rumah, itu jangan dianggurin. Baca, renungkan. Izinkan itu memperbaharui pikiranmu. Yang mengerti katakan amin. Hidup yang penuh dengan otoritas, mungkin ini sesuatu yang baru buat setiap kita. Kenapa? Karena kita terbiasa hidup menjadi korban ketimbang pemenang. Terbiasa hidup gak punya otoritas, sekarang punya otoritas. Terbiasa tadi saya katakan jadi korban, alih-alih kita menjadi seorang pemenang.
Kita jadi nggak biasa. Jadi pemenang tuh kayak apa, kita nggak terbiasa kalau hidup dalam otoritas tuh kayak apa. Dan kita harus membangun kebiasaan dan memulai dengan mentalitas ini. Pastor tahu dari mana saya hidup dengan otoritas? Cara paling gampang, dari cara berdoa aja. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah pada saat saudara berdoa, yakin gak? Doa saudara sangat besar kuasanya. Ayat 17-18, Elia adalah manusia biasa yang sama seperti kita. Dia telah bersungguh-sungguh berdoa dan hujan jangan turun dan hujanmu tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, langit menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan buahnya. Saya suka ayat ke-17 dimulai dengan Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Coba ngomong, Elia sama seperti kamu. Elia sama. Kenapa ada state begitu? Supaya mengasih tahu pada saudara saya, dia sama seperti saudara saya. Jadi kalau kita berdoa dengan yakin dan penuh kuasa, sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Kalaupun kita berdoa, doanya dengan otoritas. Yang mengerti katakan amin. Kita bukan lagi doa yang Tuhan, tolonglah Tuhan. Please Tuhan, jawab doaku Tuhan. Kayaknya rohani loh. Tapi itu gak biblical. Kedengarannya rohani. Kedengarannya seperti orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Aku mohon kepadamu Tuhan, jawablah doaku. Itu doa yang bukan Tuhan mau. Yang doa yang Tuhan mau adalah saudara doa dengan otoritas di dalam nama Yesus. Untuk situasimu. Pada saat Yesus ada di dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Dia tertidur, murid-muridnya panik. Membangunkan Yesus. Mereka teriak hampir mati tenggelam. Pada saat Yesus berhadapan dengan badai, apa yang dia lakukan? Bapa, singkirkanlah badai ini di hadapanmu. Aku mohon. Begitu doanya. Diam, berhentilah. Itu otoritas namanya. Aduh, gak nangkep nih kayaknya nih. Pada saat badai itu ada hidupmu, diam, tenanglah, silent, be still in Jesus name. Itu orang yang penuh kuasa, penuh otoritas. Itulah doa yang orang yang mengalami kuasa kebangkitan. Tuhan telah memberikan kita otoritas. Karena itu berkatalah kesembuhan buat keluargamu. Berkatalah pemulihan buat keluargamu. Doa, speak, declare in Jesus name. Bapak, aku berdoa, suamiku berubah. Aku berdoa Bapak di dalam nama Yesus, istriku mengalami Tuhan. Aku berdoa anak-anakku cinta sama Tuhan. Aku berdoa terobosan dalam pekerjaanku, ada terobosan dalam usahaku. In Jesus name, I declare it in Jesus name. Ada yang sakit, berdoa, aku lepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus. Itu orang yang doa dengan jangan terjebak di dalam sepertinya rohani dengan kerendahan hati. No. Caranya salah, bukan seperti itu. When you humble yourself, lain pada satu Tuhan, doalah dari posisi sebelah kanan Allah Bapa dan perintah dalam nama Yesus. Kalau saudara punya gunung, nggak tahu gunungnya apa. Di Balikpapan banyak gunung. Kalau saudara punya gunung, berkata sama gunung, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut dalam nama Yesus. Kalau hatimu percaya, itu gunung pindah. You get the point? Saudara jangan, babak udah gebukin masa, aduh, sampai nggak berdaya.
Hari ini bangkit. Katakan amin. Di Ulangan 28 Tuhan mengatakan, aku menjadikan engkau kepala dan bukan ekor, dan terus naik dan bukan turun. Kepala itu posisi otoritas. Jadi kalau kita sudah dibawa oleh Tuhan untuk menjadi kepala dan terus naik, jangan lagi mau tinggalnya di bawah dong. Belajar segala sesuatu melihat dari posisi di atas. Belajar melihat segala sesuatu dari cara Tuhan melihat. Bukan dari cara orang kalah di bawah melihat. Jadi pada saat saudara melihat masalah, berat langit itu, ya gak ada yang bilang masalah itu gampang. Tapi pada saat saudara lihat gampang, lihat dari posisi Allah Bapa di atas. Lihatnya apa masalahmu? Tuhan lagi menguatkan imanku. Tuhan lagi meneguhkan pengharapanku. Tuhan lagi ingin aku terus percaya sama Dia. Sekalipun kelihatannya mustahil. Lihat itu dari posisimu. Orang yang punya otoritas. Dan berdoalah dari posisi di atas punya otoritas. Bukan orang yang berasa di bawah. Saya mengajarkan ini di kelas serve. Punya materi ini. Saudara punya rumah sudah tersambung listriknya sama PLN. Listriknya udah tersambung nih. Sampai di meteran udah nyala nih. Udah ada listriknya. Masa untuk nyalain lampu rumah saudara telepon sama PLN? PLN, Pak tolong dong Pak, lampu rumah saya nih gak nyala Pak. Coba cek lihat di meterannya nyala gak? Ada listriknya Pak. Ya Pak, ditekan dong tombolnya dong, on off-nya. Saklarnya dipencet dong. Itu sama aja seperti anak Tuhan. Ketika lagi berdoa, telepon ke sumber kuasanya. Tuhan tolong dong nyalain lampu rumah saya. Tolong dong lakukan sesuatu buat hidup saya. Tolong dong rubah hidup saya. Padahal pakai kuasamu. Dipencet dong saklarnya. Itu sama aja Tuhan tolong dong. Hidupku dirubah dong Tuhan. Katakan sama gunungmu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Berdoalah seperti orang yang bilang kalau apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. Itu orang yang punya otoritas dan ngerti dia punya otoritas. Katakan amin. Kesimpulannya. Coba lihat sesuatu. Dia doanya udah beda ya. Kolose 3:1 dalam TPT ini dikatakan, Christ's resurrection is your resurrection too. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitanmu juga. Tuh. This is why we are to yearn for all that is above, for that's where Christ sits enthroned at the place of power, honor, and authority. Ini sebabnya kita harus merindukan semua yang di atas, karena disitulah Kristus bertahta di tempat dari segala kekuasaan, hormat, dan otoritas. Kebangkitan Yesus, kebangkitan Kristus, ada juga kebangkitan saudara dan saya. Jadi hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus. Kebangkitan itu juga kebangkitan milik saudara dan saya. Hiduplah dengan hidup yang baru, hiduplah dengan hidup yang berkemenangan. Hiduplah dengan orang yang berada dalam posisi yang punya otoritas. Kalau saudara ngalami pekerjaan, ngalami kesulitan, speak with authority in Jesus name. Aku berdoa Tuhan, ini selesai di dalam nama Yesus. Ada terobosan, ada jawaban Tuhan, ada hikmat Tuhan. Doanya adalah doa yang penuh dengan otoritas. Katakan amin. Bangkit. Coba ngomong bangkit.